Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Allah lah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dengan rahmatnya Allah kumpulkan kita semua ya di rumahnya. Dengan kemaha Rahman dan Rahimannya Allah berikan kemampuan kita untuk bisa ngumpul bareng ngaji. Ya dari mulai pada maghrib insyaallah nanti sampai selesai. Allah lah Al-Latif yang maha lembut, dengan kelembutannya Allah gerakan kita semua untuk bisa saling bertemu. Mudah-mudahan ada di majelis ilmu menjadi wasilah hidup kita makin berkah, keluarga kita makin sakinah, anak kita makin soleh-solehah. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam kepada manusia terbaik di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau, yaitu Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta tidak lupa kepada umat yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di acara ngajaga. Ya, ngajaga itu adalah ngaji bareng keluarga atau ngaji bahas keluarga. Ya, di edisi kesekian. Ya, saya juga lupa lagi nih, edisi keberapa nih ya. Ya. Dan insya Allah ya setiap Sabtu keempat kita punya formasi baru ya. Selain biasanya saya sendiri, nah sekarang insya Allah kita akan undang teman-teman yang memang juga sangat terkait erat dengan isu-isu keluarga, dengan isu-isu generasi, dengan isu-isu pendidikan anak dah ya, begitu. Tapi ya tentu ya membuat kita, mohon maaf ya, supaya membuat kita lebih aware, lebih sadar, ada proses apa ya, tau'iyah, proses penyadaran bahwa ternyata rumah itu punya peran yang luar biasa, begitu ya. Bahkan semakin membuktikan bahwa rumah adalah satu di antara pilar peradaban dan itu pun diakui oleh orang-orang non-muslim. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ya insya Allah pada kesempatan kali ini saya undang ya, mau menyebutkan adik takut kejauhan ya. Kita friend aja lah ya. Seangkatan ya. Beda casing aja lah dikit lah ya, begitulah ya. Nah, insya Allah tidak asing lagi buat teman-teman ya, bareng yaitu Kang Ucai. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Ucai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah belum turun berat badan, dikit sih. Dikit ya. Karena sakit itu sih. Ya, tapi mudah-mudahan tetap sehat lah ya. Alhamdulillah, Ya, amin. tetap sehat Amin, lah ya. amin. Baik teman-teman sekalian, saya terima kasih Kang Ucai sudah hadir ya. Sami-sami, Berkenan, ya masih dalam kesibukannya masih sempat hadir buat kita, dan ternyata passion beliau ya tidak kendor ya menurut saya. Karena sering yang senang-senang yang konfrontatif gitu ya. Resep nanti ribut gitu ya. Tapi ributnya agak elegan kalau beliau gitu lah ya. Begitu. Beliau orang radikal, rada sedikit nakal gitu lah ya. Ya atau radix memang mengakar gitu lah ya. Begitu kurang lebih, dan beliau sekarang salah satu founder atau foundernya Two Gender Club gitu nyambutnya ya. Two Genders Club. Two Genders Club ya insyaallah. Seperti apa dan bagaimana dan kenapa ini dibuat, ada apa yang membuat beliau sebegini berani ya, katakanlah kalau berani tanda kutip gitu ya, untuk melawan propaganda besar, ada apa? Atau apakah memang hidupnya sudah putus asa begitu? Sehingga ya wah gawe deui duit geus loba misalnya barudak geus aya ribut lah nah misalnya begitu ya. Atau seperti apa? Ya begitu ya. Nah, insya Allah ya kita akan bahas, dengerin, dan mungkin kita sambil ngobrol lah ya. Potong-potong mohon maaf gak apa-apa ya. Ya insya Allah ya. Begitu. Nah silakan ke Kang Ucai untuk bisa sharing dengan kita kenapa Two Gender Club ini ada hadir, lalu mau ngapain
Ya, oke, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih buat Abah dan juga para jamaah yang sudah kumpul di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini berfaedah ya. Tapi sebelumnya saya juga ada disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli ilmu. Cuman saya di sini hanya sebagai pelapor pandangan mata ya. Oh bukan lapor Ya, Pak, bukan lapor ya. Pak ya. Laporan pandangan mata via saya gitu. Oh, iya, Jadi iya, karena betul, saya betul. bikin Two Genders Club ini sebenarnya sejarahnya tuh karena ada keresahan udah lama sih ya. Keresahan. Ya. Karena saya pun dulu aktif di salah satu ya saruannya yang konfrontatif juga gitu ya, Indonesia Tanpa Jil gitu, sekitar tahun 2012 gitu. Iya. Dan Indonesia Tanpa Jil kan Indonesia tanpa jaringan Islam liberal gitu ya. Jadi waktu itu ketika rame-rame di Twitter jaringan Islam liberal itu salah satu item yang mereka gembar-gemborkan juga orang liberal itu adalah tentang masalah LGBT ya. LGBT. Support mereka terhadap LGBT gitu ya. Jadi kalau yang nggak support mereka akan disebut bigot, akan disebut intoleran dan segala macamnya gitu ya, konservatif apa segala macam. Nah cap-cap yang mereka berikan itu selalu tipikal dan itu lagi, nggak ada yang baru gitu ya. Yeah. Satu hal yang selalu gitu-gitu lagi. Nah dari keresahan itu tuh sebenarnya saya simpan udah lama gitu ya. Dan puncak-puncaknya kan ketika mulai rame-rame si Pride Month itu kan. Yeah. Nah ketika Pride Month itu kan ternyata Nah Pride Month itu apa? Mungkin sebagian belum. Oh iya, Pride Month itu salah satu bulan khusus untuk kaum LGBT, ya, kaum Nabi Lut ya disebutnya. Kalau lebih ini lagi harusnya mereka disebutnya kaum Sodom aja udah ya, gitu ya, lebih mantep gitu. Nah itu mereka membuat si Pride Month itu sekitar tahun 1969 ya, udah lama banget di New York itu dikarenakan memang dulu ada tanda kutip ya diskriminasi di sebuah kafe gitu ya, dan disitulah akhirnya mereka yang punya interest yang sama gitu ya, kaum itu bikin aksi. Nah si aksi itu akhirnya dicetuskanlah sebagai Pride Month gitu. Jadi aksi ketika bulan itu tuh disebut Pride Month dan itulah pegangan mereka untuk menjadikan aksi itu menjadi aksi tahunan gitu. Dan sebagai deklarasi terhadap keyakinan mereka gitu. Iya gitu, dan akhirnya mereka kan mencari legalitas agar dilegalkan bahwa LGBT berarti awalnya itu gerakan kultural biasa ya? Iya, gerakan kultural, dan mereka ciri khas Amerika kan gitu ya, ada aksi apa akhirnya jadi momen jadi brand gitu. Jadi brand istilahnya gitu. Kalau kita di sini punya 212 gitu. Gitu. Nah, itu kan jadi brand juga sebenarnya. Ya, betul. Nah, kalau mereka ya penyimpangan brandnya, yaitu mereka bikin Pride Month di mana mereka harus bangga dengan ideologi mereka gitu kan, sebagai pecinta kaum sejenis dan yang lain-lainnya gitu, yang penyimpangan gitu. Dan mereka melakukan itu pun adalah untuk sosialisasi dan juga untuk mendapatkan legalitas yang akhirnya bisa menembus ke pemerintahan dan masuk ke ranah hukum. Oh sampai segitu ya? Akhirnya mereka berhasil kan sekarang. Lihat Amerika sekarang pelangi semua diganti benderanya gitu kan, sampai akhirnya orang-orang Amerika yang sekarang masih bangga dengan keamerikaannya dan mereka berkeluarga normal gitu ya, mulai resah juga tuh akhirnya. Dan mereka pun ya terakhir-terakhir kan bikin demo akhirnya bareng Muslim gitu. Karena si ideologi LGBT dan gender ini tuh udah masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke buku-buku, masuk ke guru-guru. Mereka udah dapat sponsor yang besar-besar kan, kayak Starbucks apa segala macam gitu. Dan dengan biaya yang besar itu mereka sudah bisa membeli tanda kutip ya akidah orang-orang yang jadi pengajar gitu. Jadi sekolah pun sampai ideologinya pun dibeli sama LGBT, sampai mereka harus masukin kurikulum si pengenalan LGBT itu gitu. Dan itu meresahkan orang tua murid. Nah ini masuk ke ranah keluarga gitu ya. Betul. Dan itu pun akhirnya jadi sesuatu yang memuncak lah, sampai akhirnya terakhir Pride Month kemarin tuh ada konfrontasi akhirnya. Keluarga Muslim dan keluarga Kristiani di sana tuh bersatu untuk melawan gerakan LGBT yang sudah mulai masuk
memaksakan ideologinya ke sekolah-sekolah dan anak-anak umur SD, SMP itu udah didoktrin, ya? udah disuruh bahwa mereka tuh bebas memilih gendernya apa gitu. Dan itu kan hal yang sangat tanda kutip ya gila ya menurut kita gitu ya, dan itulah keresahan saya yang saya lihat di situ. Mulai dari keresahan itu akhirnya ada tuh si anak SMP kalau nggak salah dia dikeluarin dari sekolahnya gara-gara dia pakai kaos tulisannya there are only 2 genders. Emang bener kan, cuman ya kalau istilah gender kan sekarang udah terlanjur jadi istilahnya jenis kelamin, padahal bukan sebenarnya. Bukan gender itu term yang dibuat oleh para feminis sebenarnya. Term yang memang itu adalah pembagian peran yang dimana mereka menuntut kesetaraan gender istilahnya. Nah kalau kata Syekh Utsaimin kalau nggak salah ya, justru dalam Islam bukan kesetaraan gender, tapi keadilan gender. Nah itu, jadi kan saya merujuk ke ulama juga ya. Ulama juga tahu bahwa di Islam bukan kesetaraan, tapi keadilan. Karena laki dan perempuan itu berbeda gitu, hak dan kewajibannya gitu kan. Makanya perempuan ngebor minyak gitu kan, terus ngelap kaca gedung yang tinggi-tinggi kan. Kalau dilihat di video itu, ada di video-video di Two Genders Club, di Instagramnya boleh di follow. Nah itu ada tuh saya tampilkan ya untuk para feminis, tonton nih gitu ya, betapa laki-laki teh jerih payah untuk bekerja teh luar biasa, dan ini nggak bisa diwakilkan oleh seluruh perempuan. Kalau ada kesetaraan gender disuruh kayak gitu semua, perempuan yang paling riweuh, can mens dan naon itu kan, belum haid dan sebagainya pusing gitu kan ya. Nah itu kan hal yang sangat fitrah gitu kan. Betul. Dan dari keresahan itu akhirnya ya itu ada kasus itu, anak sekolah. Itu tahun berapa itu anak sekolah? Baru-baru kemarin. Akibat si Pride Month itu. Si Pride Month itu akhirnya mulai. Padahal dia cuma bikin kaos ya? Pakai kaos ke sekolah. There are only 2 genders. Dia memperlihatkan ideologinya dia bahwa gender mah cuma 2, laki dan perempuan beres gitu. Dia nggak pakai demo-demo nggak? Nggak demo, pakai doang. Keren. Keluarin. Dari situlah akhirnya wah, ini harus ada gerakan juga di Indonesia, karena Indonesia juga kadang adem ayem aja gitu kan. Kita nonton TV ternyata banyak yang meletek gitu kan. Kok ini dibiarkan, bahkan dari zaman Dorce dikasih space untuk ceramah. Kepikiran nggak itu? Betul. Dulu kalau kita mikir, iya teh kan transseksual gitu kan. Tapi dan seolah-olah pembenaran gitu ya. Nah Indonesia teh akhirnya jadi tanda kutip terlalu toleran. Padahal bager teuing. Padahal istilah intoleran tidak selamanya negatif. Intoleran kan kayak misalnya ada orang alergi sama ikan misalnya. Dia intoleran dengan ikan. Betul. Tapi itu intoleran yang positif karena dia kalau makan ikan bakal atil-atil gitu kan. Gitu. Nah ini juga pemahaman kita pun harus kayak gitu. Nah Indonesia itu banyak yang terlalu haus disebut sebagai orang si paling toleran. Si paling humanis, si paling HAM, hak asasi manusia. Nah itulah yang mereka pakai gitu. Padahal penempatannya, tracknya ya salah. Kalau memang yang didukungnya adalah penyimpangan, itu bukan toleransi, itu mah justru malah memfasilitasi penyakit untuk tersebar lebih besar lagi. Makanya kita memang harus intoleran dengan penyakit penyimpangan itu. Kayak pakai masker juga intoleran ya. Intoleran dengan virus gitu. Dengan virus. Saya jadi mikir lah. Betul kan? Kan kalau tadi intoleran dengan ikan karena tahu kata-kata. Pakai masker kenapa? Intoleran dengan virus kan gitu kan. Nah ini saya coba pakai framing berpikir yang ringan lah gitu. Karena ini emang berat-berat, ringan-ringan berat gitu. Nah itu, jadi sekarang mah jangan takut disebut intoleran karena intolerannya intoleran apa dulu gitu. Jadi kalau kita sebagai manusia memang kita mah justru Islam menyediakan solusi kan. Ustadz pasti tahu solusinya kan. Solusi untuk agar kita tidak terjerumus ke dunia kaum Nabi Lut gitu kan. Jadi kalau orang liberal kan bahasanya gini, udah biarkan mereka jadi LGBT, itu kan hak asasi manusia mereka. Kita nggak usah ganggu-ganggu. Nggak usah usil deh. Kalau Project Pop kan dulu ada lagunya kan, jangan gagu banci gitu kan. Nah itu harus hati-hati. Ada ya sesuatu yang harus dipertanyakan juga gitu kan. Nah itu kan. Jangan-jangan. Ya mudah-mudahan udah ada perubahan. Nah kalau Islam kan justru kita mah sayang sama manusianya. Justru kita dengan dakwah,
hey hayu kembali ke fitrah kita, jangan jadi LGBT gitu. Betul. Kita mah benci penyakitnya, orang nama ada karunya. Betul, kan, betul. Gitu. Kita mah kan kasih sayang terhadap manusia itu. Justru gitu kan. ketika kita mendakwakan anti LGBT, justru bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang, ya, justru betul. bentuk humanisnya kita. Betul. Kita humanis, tapi sama mereka kaum liberal dibalikin. Kaum yang so-called konservatif katanya lah ya gitu ya, fanatik agama, mabok agama gitu ya. Itu tuh disebutnya kita sebagai kaum intoleran, kaum yang tidak humanis, fundamentalis, melanggar HAM gitu. Nah itulah yang akhirnya sekarang kebalik-balik ya mungkin emang era akhir zaman kali. Kalau tarik lagi ke bab itu ya udah kebalik-balik gitu ya. Emang sunatullahnya seperti itu. Cuman kan bukan sekedar kita, udah sunatullah bukan diem aja. Betul. Justru yang dinilai sama Allah itu kan ikhtiar kita untuk memperbaiki keadaan. Nah untuk memperbaiki keadaan ini bagaimana? Ya kita harus memperlihatkan awareness. Apa sih propaganda, apa sih agenda, apa sih yang sedang si kaum LGBT dan para pendukungnya ini yang normal tapi ngedukung LGBT kan banyak itu tuh ya. Si kaum si hayang si paling toleran. Si paling toleran. Nah untuk bisa mempengaruhi yang lainnya gitu kan. Ini kalau ditarik lagi ke konspirasi balik lagi masuk lagi ke depopulasi gitu ya. Betul. Karena kita kalau misalnya ada satu pulau nih, kita taruh 100 perempuan dan 50 laki-laki, pasti pulau itu akan terjadi peradaban di sana. Tapi kalau kita taruh di pulau yang kosong itu, kita taruh 100 perempuan, 100 lesbian dan 100 gay gitu. Yang kita temukan 100 tahun kemudian hanyalah tulang belulang. Ya kan? Karena tidak akan terjadi. Jadi masuk juga ke sana ya? Iya. Enggak, wah. Saya teman-teman baru kepikiran juga depopulasi. Bisa jadi memang itu tuh faktor kesengajaan. Iya. Makanya kan ya gitulah ya. Jadi ya LGBT sina berkembang, emet lebating jelema gitu nya. Nah itu. Emet haeureun teuing gitu ya. Dan mereka nggak peduli dengan mereka kena penyakit AIDS atau apapun. Bahkan AIDS aja kalau ditarik lagi. Lanjut. Itu sebelum dinamakan AIDS itu namanya GRID. Gay Related Immunate D-nya teh defense pokoknya kayak defense gitulah. Nah, cari di internet ada GRID, gay related. Jadi itu selalu relate dengan kaum gay gitu. Nah, diganti dengan AIDS itu karena gay itu ada terminologi gay itu ada gay itu yang terlalu menyudutkan. Akhirnya diganti sama AIDS gitu. Sama seperti istilah gay. Gay itu adalah hasil dari perubahan makna dari kaum liberal yang mendukung LGBT. Asalnya kan mereka disebutnya kaum sodomized. Kan ngeri ya, Sodom. Suaranya aja udah ngeri ya, Sodom gitu, ngeri gitu. Nah istilah Sodom itu dianggap intoleran gitu, dianggap terlalu horor, terlalu menyeramkan. Pinternya tanda kutip ya, pinter jahatnya orang liberal itu mereka akhirnya yuk kita ubah istilahnya. Jadi homoseksual, biar terdengar lebih ilmiah. Homoseksual, dia seorang homoseksual, kita harus toleran dengan sudut pandang dia dalam pandangan seksual ke interseksualnya gitu kan. Betul. Tapi setelah jalan tuh homo pun kan homoseksual tuh dipendekin jadi homo. Ya kayak aliran musik mah emosional jadi emo. Iya. Ada mulai nih. Iya gitu kan. Kalau homoseksual jadi homo. Nah, istilah homo pun ketika udah dilempar di publik kurang enak didengar, terdengar masih rubah intoleran. Lagi. Jadi kalau dikenalin kenalin nih temen gue, lu yang cewek-cewek jangan naksir ya, dia homo loh, masih nggak enak, masih terdengar menyudutkan secara adab di telinganya gitu. Akhirnya mereka ngulik lagi tuh, si pinter setannya itu tanduknya itu. Cari-cari apa? Akhirnya itu zuhrufal qauli gururan kayak begitu ya? Itu. Perkataan yang indah tapi menipu itu begitu ya? Eta. Sodom, homo, lalu? Jadilah gay. Gay itu kurang lebih artinya tuh gembira, ceria, menyenangkan. Jadinya kan lebih bisa diterima kan di masyarakat.
Aduh, Ada ya kan Allah. orang-orang yang istilahnya teh apa liberal lah ya, ke kafe bawa temennya, ketemu teman-teman ceweknya, hey kenalin nih temen gua, tapi lu jangan naksir ya, he's gay man, oh it's okay gitu kan, gitu kan. Ini kan kalimat-kalimat yang seakan-akan teh, gua mau bebas orangnya, gua mau toleran, yang kayak gitu kan. Seolah-olah. Seolah-olah. Nah itu tuh jadi sesuatu yang akhirnya teh fine-fine aja di masyarakat. Lu nggak usah naksir dia, he's gay. Oh it's okay. Kan gila gitu. Padahal mah kan atulah, gitu kan. Ini teh sesuatu yang harus disembuhkan. Kalau orang Islam kan langsung punya fitrah itu. Oke. Nah fitrah kita untuk berdakwah, untuk menolak ketidakbenaran itu kan fitrah kita sebenarnya, giroh kita sebagai muslim yang harus kita terus rawat, kita terus tumbuhkan, jangan sampai adanya pride month apa segala macam, kita lihat terus di timeline, akhirnya kita toleran. Oke. Wah tenan naon lah, anak saya nonton film apa dan belum mengerti, ternyata film-film udah masuk juga kan. Oke. Bisa dilihat di Two Genders Club, beberapa film lah kayak dari Walt Disney apa segala macam, mereka memasukkan unsur-unsur LGBT ke dalam filmnya. Masya Makin Allah. seru nih, tapi udah. Oke, udah adanya. Itu Azan Isya baru ya apa namanya itu Mukodimah. berbicara tentang kenapa lahir apa nama Pride Month dan enggak gerakan antum Two Genders Club. Two Genders Club. Berawal dari keresahan, kegelisahan ya tentang besarnya propaganda LGBT, maka lahirlah Two Genders Club. Apa yang menjadi concern beliau, seperti apa fakta di lapangan, kemudian ya bagaimana manuver-manuver yang dilakukan ya oleh para propaganda LGBT, seperti apakah dan lalu bagaimana solusinya untuk kita-kita di rumah tangga. Saksikan episode berikutnya setelah sholat Isya, insya Allah. Jangan dulu pulang, kita selesaikan biar tuntas dan kita akan buka forum tanya jawab insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ya kita lanjutkan lagi ya dan kita kupas lagi ya tentang apa namanya itu fakta-fakta di lapangan. Kalau tadi kita baru sampai kepada kenapa ya teman kita Kang Uncai ini kemudian apa namanya membuat sebuah apa namanya gerakan akun atau gimana ya? Ini saya bilang atau ormas ini. ormas tapi sendirian gitu. Ini ya, gimana ini? Ini gimana? masih apa istilahnya tuh bukan istilahnya apa sih? One man army gitu. Oh, kan. iya. Masih one man army memang, cuman alhamdulillahnya dipertemukan juga akhirnya ke kait lah ya sama komunitas-komunitas yang memang akhirnya terbentuk juga. Ada keresahan dari Pride Month itu, ada keresahan yang sama lah ya. Indonesia tolak LGBT, tapi karena di take down sama Instagram, langsung syahid ya. Instagram, apalagi TikTok gitu, saya juga beberapa video di take down. Jadi ya itunya mau hajar-hajar terus gitu ya, cuman yang paling sampai di take down di TikTok take ya. Down. Saya TikTok sama di Instagram udah paling banyak teguran, makanya beberapa minggu kemarin saya istirahat dulu tuh. Istirahat, lebih yang ringan-ringan bahasnya gitu. Jadi harus bermain cantik juga. Wow, gitu. Segitunya ya. Ya, mereka detail gitu. Oh, ya. Ya mereka detail gitu. Jadi ini kayak project Sangkuriang memang awal-awalnya, cuman akhirnya Project Sangkuriang itu maksudnya? Ya maksudnya teh waktu itu saya sama teman mau bikin brand, aduh bingung apa ya, cuman kan saya tuh punya keresahan, saya membangun brand dari sebuah keresahan akhirnya, kayak kalau stand up komedian kan membuat materi dari keresahan, nah kayak gitu kan. Kalau saya membuat brand dari keresahan, keresahan saya ternyata Pride Month si LGBT, propaganda LGBT ini. Nah akhirnya saya bikin apa itu, ya kayak itulah yang tadi sejarah tadi si anak kecil tadi yang pakai baju two genders, they are only two genders. Nah, akhirnya saya mainkan, ya ketemulah Two Genders Club. Pakai istilah yang mereka mainkan sebenarnya. Ini istilah mereka. Kalau kita mah kan jenis kelamin ya udah seks aja sebenarnya. Cuman kan sekarang di sosial media kan langsung gender. Mau daftar Facebook gendernya apa? Kalau dulu Facebook masih male and pakai female.
masih pakai pilihan bukan gender kan istilahnya itu? Ya, kalau sekarang jadi gender. Karena di kamus pun kalau di search di Google Translate gender itu udah jenis kelamin artinya. Jadi kita udah ya udahlah istilah gender ini emang udah mengarah ke sana, cuman yang dimainkan sama feminis itu kan jadi istilah gender ini orang bisa mengklaim bahwa dirinya misalnya gue tuh sebenarnya cewek, tapi gue tuh sebenarnya hanya terjebak di badan cewek. Gue tuh sebenarnya isinya cowok. Terjebak. Nah gitu, jadi mereka punya halusinasi sendiri. Terjebak gitu ya. Punya halusinasi sendiri. Jadi laki-laki juga sama. Ya. Gue tuh memang badannya cowok, tapi isi gue tuh sebenarnya cewek banget. Jadi gitu. gue tuh cewek yang terjebak di badan cowok gitu. Yang kayak gitu, sampai ada yang aneh-aneh lagi, yang apa kayak tuh queer, yang kayak gitu tuh. Ada yang sebenarnya saya adalah seorang beruang gitu. Ada yang kayak gitu. Kayak siapa yang kemarin datang ke sini yang dia ketemu itu. I'm a bird gitu. Kan gitu. Pas ngebahas gender dia langsung tahu gitu kan. Penyakit-penyakit yang ada di khususnya di Amerika itu mereka banyak akhirnya berhalusinasi dengan gendernya gitu, dengan bahwa dia tuh ada yang gua tuh sebenarnya kucing. Dia sehari-hari ada kayak jalan kayak kucingnya udah sampai sakit itu. Bah, jadi saya juga mau nanya nih ke Abah nih, apakah keanehan-keanehan di Amerika itu, apalagi di beberapa jalanan di New York, di LA segala macam tuh, udah sebagian yang narkoba tuh udah kayak zombie kan gitu ya? Udah lihat belum video-videonya? Kalau suka buka Twitter, buka Instagram pasti tahu ya, buka YouTube. Nah, Amerika tuh udah bukan kayak dulu yang diwah-wahkan lagi, justru orang-orang di dunia tuh udah nggak mau lihat Amerika karena udah jadi apa ya, di sana LGBT marak, terus kacau balau gitu kan, yang normal justru malah tertekan, di jalanan udah banyak tanda kutip kayak zombie yang gitu. Apakah itu sebagai istilahnya tanda kutip lah ya, balasan dari Allah gitu ya, karena ya negara Amerika kita tahu sendiri sudah banyak menzolimi kaum muslimin gitu kan, negara-negara muslim gitu kan, dan mereka akan hancur tanpa harus kita ngapa-ngapain, mereka hancur dengan sendirinya dengan ideologinya sendiri, bener nggak? Kalau saya sepakat kayak begitu kayaknya. Oh gitu ya? Iya, karena kan segala sesuatu yang menyelisihi syariat itu ya pasti akan hancur gitu kan ya, kan fitrah ya. Kalau kita analogikan ya, fitrah itu kan sesuai harus sesuai dengan tujuan penciptaan. Contohlah sederhana lah. Kalau kita punya lemari es lalu dipakai jadi tempat nyimpen baju, itu bajunya rusak, lemarinya juga rusak kan begitu. Nah, semahal apapun Anda punya sepatu, ya kalau dipakai di atas kepala nyelir gitu maksudnya teh. Nah, eta sepatu buat disusuhun atau 5 juta ya macam gitu ya. Tetap kalau sepatu di bawah. Ya sehalus-halusnya kudu dijejek kan gitu kan ya. Miliar juga dijejek. Gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang menyelisih fitrah itu ya pasti itu akan hancur dengan sendirinya. Ya mungkin bisa jadi kejadian-kejadian yang ada di Amerika tentu kan semuanya adalah Rabbul Alamin kan, Allah kan yang mengatur itu semua kan. Justru ya mungkin bisa jadi salah satu azab ya yang Allah hancurkan sendiri tanpa harus didatangkan dengan pasukan-pasukan kaum muslimin yang terlihat gitu kan, tetapi dengan penyakit yang diciptakan oleh mereka sendiri. Nah, saya yang mau nanya sekarang nih, ya kan itu kan Kang Uce lihat di media-media itu ya. Nah, keresahan yang makin resah itu dirasakan nggak di lingkungan? Justru itu. Nah, kan itu kan tadi Kak Ucai kan lihat dari media kan gitu kan. Ada anak SMP pakai kaos, kemudian juga dengan berbagai macam propaganda yang ada di media sosial atau yang memperlihatkan kehidupan mereka. Nah, seresah apa ya yang Kang Ucai dapatkan di fakta di lapangan di sekitar? Ya kalau saya tarik mundur dulu sedikit ya ke belakang gitu, ke era-era saya lah. Saya juga sambil istighfar dengan masa lalu saya, mungkin ada teman yang tahu juga dulu saya kayak gimana gitu ya. Saya ada di dunia entertainment, sebelum di band juga saya di kabaret, yang which is kabaret kan ada memerankan yang gitu-gitu ya. Betul. Tapi dulu mah memerankan yang gitu tuh bukan untuk menjadi seperti itu, tapi untuk gegelehan sebenarnya kan. Walaupun ya kayak disclaimer lah itu, cuman satu sisi juga wah bahaya juga dulu kalau nggak ini ya, saya kalau juga kerasa gitu kalau gitu ya, sehingga ya astagfirullah ya istighfar dengan itu, cuman karena udah maksudnya
umum lah, maksudnya tuh udah biasa sesuatu yang kabaret tuh di era-era Padiangan Project. Waktu itu juga saya ngobrol sama Kang Daan waktu di sini gitu ya, era-era zaman dulu gitu ya. Yang gitu-gitu teh dulu teh memang tujuannya memang entertainment awalnya, cuman lama-lama kan ketika isme masuk gitu kan, pemahaman orang mulai berubah, apalagi zaman sekarang kan Gen Z ya sekarang tuh ya. Orang dikit-dikit insecure, dikit-dikit lapor karena ada pembulian yang mungkin batasnya masih biasa, cuman langsung yang gimana gitu kan. Misalnya guru negur dikit, lapor ke ini. Cuman walaupun ada ya pembulian yang memang harus dilaporkan. Nah ini kan sebuah mentalitas yang akhirnya gradasinya tuh menurun gitu ya. Betul. Nah dari pemahaman, dari isme-isme yang datang, saya lihat polarisasi di masyarakat pun akhirnya kok jadi lebih lemah ya gitu. Dikit-dikit insecure, dikit-dikit lapor di sosmed gitu. Dan akhirnya tuh saya lihat ini yaitu banyaknya ketidakhadiran peran ayah terutama ya. Ayah ini kan sosok yang harusnya menjadi tanda kutipnya yang jadi contoh terbaik lah ya di rumah. Kalau ibu mah kan udah pasti deket, ibu mah karena menyusui apa segala macam. Cuman ayah ini kan selalu dipertanyakan, saya ngomong gini juga bukan berarti sudah si paling ayah terbaik gitu. Enggak gitu ya, justru saya masih banyak ditegur dari istri itu banyak gitu ya. Apalagi bukan si paling suami gitu ya. Di share di Instagram kan sama istri kan suka, nih kayak gini. Jadi pak balas-balas. Istri itu harusnya kayak gini, di DM, jadi pak DM gitu. Saling tahu gitu. Cuman ya emang untuk kebaikan bersama. Saya pun belajar gitu ya, jadi seorang ayah ternyata harus hal-hal kecil kayak yang kita harus mencium tangan anak. Itu kan nggak lumrah dulu ya. Mencium tangan anak, cium keningnya, digendong, gitu kan, diusap-usap, dipeluk gitu kan, diceritain sebelum tidur. Jadi kehadiran ayah tuh memang harus jadi si anak laki maupun perempuan tuh nyaman. Betul. Jadi si perempuan biar nggak pacaran gimana caranya harus punya ayah yang memang justru sudah bisa memenuhi fitrahnya si perempuan itu gitu kan, secara antara ayah dan anak gitu kan. Ada kehadiran ayah yang dia sudah merasa tentram di rumah, dia pengen cepat-cepat pulang ke rumah, ngapain gue sama cowok, gue lebih nyaman sama ayah gitu kan untuk melindunginya, dan ayah pun pasti milih yang terbaik gitu kan untuk anaknya gitu. Nah saya melihat ketika isu-isu peran ayah mulai diangkat nih di beberapa sosmed gitu, saya melihat wah ini benar gitu. Saya juga kan lagi belajar jadi ayah gitu ya, dengan anak yang sekolah gitu kan. Ya alhamdulillah sekolah yang menyarankan orang tuanya untuk mendampingi antar jemput tuh harus kita memberikan memori kenangan yang baik untuk anak ketika mereka sudah besar tuh. Gue tahu nih ayah gue dulu berjuang nganter gue bolak-balik gitu kan, dan di perjalanan naik motor tuh murojaah gitu kan, atau zikir pagi gitu kan, pulangnya atau ngobrol bareng gitu ya, zikir petang gitu kan. Jadi ada memori-memori yang memang penanaman tauhid itu bukan sekedar teori tapi prakteknya pun dijalankan, kebiasaannya dijalankan gitu. Jadi kebiasaan ayah zikir pagi sambil berangkat kerja tuh atau sambil nganter sekolah tuh keserap sama anaknya. Oh iya ayah gua tuh zikir pagi biar terlindungi bagaikan baju besi gitu kan ya. Saya kan kalau ke anak laki-laki, ayo zikir pagi dulu ya semampunya ya, kan ada yang belum hafalnya kan anak teh. Yang hafalnya aja ikutin gitu. Biar ada baju besi jadi kayak robot gitu bahasanya digituin lah, dibikin pride-nya tuh sebagai cowok kan harus diiniin gitu kan. Jadi ya kalau saya sih upayanya seperti itu, dan saya juga sedikit demi sedikit tuh memahami anak tentang kisah Nabi Lut. Nah kisah Nabi Lut ini ternyata mereka pun paham gitu bahwa zaman dulu tuh ada penyimpangan, ada apa dengan bahasa kita ke anak ya. Bahasanya enggak gender tuh gini, enggak gitu. Enggak gitu. Terlalu ilmiah lah ya, enggak terlalu ilmiah. Jadi bahasa yang ringan aja sehingga dia paham bahwa oh iya saya punya ayah dan ibu, dan nanti suatu saat pun saya akan nikah dengan siapa gitu. Dan bahasan-bahasan yang gitu saya bikin normal. Di rumah tuh saya ngobrol sama anak, kan anak saya namanya Altof, baru umur mau ke 9 tahun. Altof nanti dia dinikahin ya sama anaknya temen Dedi gitu. Si Fulanah gitu kan. Lucu loh gitu. Oh
Iya, tapi adikku nanti nikah sama siapa? Ada anak tetangga tuh. Sekolahnya kan sama di Kutab gitu. Biar satu sekufu istilahnya. Nah istilah sekufu-sekufu gitu teh apa vibes-nya udah saya bangun di rumah gitu. Nah kalau tadi fenomena LGBT itu apa namanya terutama di media sosial ya yang membuat kemudian Kang Ucai bisa apa namanya melahirkan gerakan to gender club ini. Nah yang ditemukan fenomena sekitar gimana tuh? Apakah semeresahkan itu atau jangan-jangan cuman di media sosial? Nah, sayangnya banyak orang yang menganggap ringan ya masalah agenda propaganda LGBT itu, biar kita lebih aware ya. Ternyata udah mengerikan sekali. Bahkan saya sampai di DM sama pihak dari yayasan yang mengayomi anak-anak yang tuli dan bisu. Ternyata sudah masuk ke mereka. Ini di Indonesia kan? Di Indonesia dan saya tanya lagi kan sampai separah apa? Sampai separah salah satu dari anak tuli bisi itu mengaku sudah tidak tertarik dengan lawan jenis. Penyebabnya apa? Pas ditanya, punten saya harus share inilah yang mereka orang-orang jahat itu kirim ke video WA anak ini. Dikirimlah saya pengen tahu se-ekstrim apa. Pas saya lihat filmnya kartun tapi ekstrim. Kartun? Filmnya kartun tapi ya adegannya ekstrim gitu ya, adegan vulgar kaum Lut itu. Sampai sengeri itu, jadi bapak-bapak, ibu-ibu saya harus ngomong kayak gini tuh, ya saya baru dapat di DM yang baru tahu saya dan komunitas. Sekarang saya beritahu bahwa sudah sampai ke bukan hanya ke yang sekolah-sekolah yang normal, tapi sampai sekolah-sekolah yang spesial gitu. Semasif itu ya. Yang bisu tuli, bayangin kasihan gitu, dijejelin yang kayak gitu. Dan sampai ada yang jujur sudah tidak tertarik dengan lawan jenis. Dan itu kan harus ada ruqyah, ada pembinaan lagi untuk kembali ke fitrahnya gitu. Dan inilah yang saya ingin berikan awareness bahwa betapa mereka agendanya tuh sangat masif, sangat terstruktur, sangat istilahnya tuh mereka punya dukungan yang sangat besar dari brand-brand yang pro LGBT dengan biaya yang sangat besar untuk bisa mempengaruhi lah, apalagi kita negara muslim terbesar, jangan polos-polos amat lah kita gitu ya. Negara muslim terbesar itu target terbesar. Karena yang paling menolak LGBT di seluruh dunia, Muslim. Sampai pendeta aja mengakui benteng terakhir untuk melawan LGBT adalah umat Islam gitu. Segitunya ya? Sampai pendeta yang ngomong itu, masa kita orang tua nggak aware gitu kan. Mereka aja sampai aware, sampai wah jaga-jaga gitu. Karena pengaruhnya luar biasa, terutama dari YouTube, dari ya WA yang suka masuk-masuk gitu ya. Yang kayak gitu harus dipantau terus. Kalau bisa mah umur-umur anak kita yang masih golden ages sebelum balik gitu ya, jangan dulu kasih, walaupun balik udah berapa tahun pun jangan dulu kasih HP lah gitu. Kalaupun kasih HP misalnya Sabtu Minggu kita dampingi, nontonnya paling ya Nusa atau yang kartun saya ada Kisahkan. Iya, Kisahkan. Kisahkan yaitu kisah saya termasuk yang rutin ya. Kisah para salafus soleh ya gitulah kita. Ya jangan lupa follow ya teman-teman ya. Justru kita lah yang mengendalikan ideologi anak kita. Jangan sampai si kaum-kaum itu yang mengendalikan ideologi anak kita gitu. Nah inilah yang pentingnya peran orang tua untuk mendampingi gitu kan. Jadi orang tua bukan sekedar kerja dan posting-posting, hai gue parents gitu. Jangan terlalu, ini justru mengerikan gini. Musuh-musuh kita tuh banyak. Salah satunya ya LGBT itu baru salah satunya. Salah satunya. Yang lain-lain banyak, ada feminisme. Ya, feminisme lebih ngeri lagi. Nanti anak kita tiba-tiba child free dia. Kan sekarang kan dan ada kan ya pakai hijab terus gue child free gini-gini. Dan terus itu seolah-olah satu hal yang option gitu kesannya gitu ya, sah-sah saja gitu kan, hak asasi. Oke. Nah itu kan harus kita jaga ya. Iya betul. Makanya jangan sampai kita lengah gitu, jangan anggap sepele. Karena gradasinya kalau dari tahun 90-an ya dari entertainment, ya dulu aja mungkin yang
transseksual bisa ngasih ceramah di TV. Betul. Akhirnya kan kita jadi nerimo Jadi gitu. ambigu ya. Tapi yang diomongkan kan kebaikan, akhirnya yang kayak gitu jadi diterima kan. Pinter mereka tuh. Nah setelah itu masuk lagi ke buku-buku. Nah kita harus cek tuh buku-buku anak kita. Jangan asal beli buku di Shopee, di Tokopedia. Terus yang penting bagus covernya, oh iya ini tentang ini nih, psikologis tentang ini. Pas masuk dibuka, waduh ada toleransi tentang sesuka sama jenis. Saya suatu saat diundang Kang saya di salah satu tempat kajian Bapak Ibu sekalian, rutin itu. Ya, tetapi katanya sekarang temanya coba tentang pendidikan seksualitas. Saya kira kan kita belum sampai ke materi itu, saya tanya kan gitu kan. Emang kenapa? Ini kemarin kami itu ikut ya tentang bukan pelatihan lah, semacam penerangan, arahan ya ibu-ibu PKK katanya. Ya dikumpulkan, kemudian diundanglah satu psikolog. Kemudian diterangkan ya tentang bagaimana perkembangan anak ya. Dan di akhirnya ini bayangin, di akhirnya kemudian psikolog ini bilang bahwa jika anak kita punya kecenderungan seksual kepada sesama jenis, maka itu bagian daripada fitrah. Ya, semasif itu bayangin. Semasif itu sampai diperlihatkan di slide terakhirnya katanya. Ya kata si ibu ini. Ya di slide terakhirnya itu diperlihatkan tentang seorang ayah lagi main layang-layang pelangi gitu dengan anaknya gitu lah ya. Kurang lebih begitulah ya. Ya kita tuh gimana ya, dulu mah pelangi mah indah ya, tapi gimana ya sekarang pelangi alangkah indahmu. Pelangi alangkah indahmu. Tapi sekarang dan terakhirnya pun ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan kan gitu. Tapi sekarang kita jadi gimana kalau pelangi itu jadi. Karena mereka tuh yang menyimpang itu, mereka fitrahnya tahu bahwa ini adalah kebusukan. Kebusukan ini harus ditutupi dengan yang indah. Makanya ditutupilah dengan logo pelangi. Pelangi kan indah. Mereka tutupi dengan itu. Kayak Quran tadi ya, kayak tadi ya. Oh, istilah sodomai sudah terlalu ngeri, ganti dengan gay. Homoseks ganti dengan gay gitu. Jadi ya terbukti di Quran ya yang kalau setan tuh senantiasa mengcover dirinya dengan sesuatu yang seakan-akan indah, padahal isinya tetap busuk-busuk juga. Iya, gitu. Itu Al-An'am 122 ya. Nah kan itu ya. Jadi makanya saya emang nggak ngebahas saya, ada ahlinya jadi. Saya juga lupa lagi. Saya nunggu 122 atau 112 ya. Pokoknya begitulah ya. Kurang lebih kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan ya syayatin al-insi wal jin zukhrufal qawli ghururan. Demikianlah kami jadikan setan-setan itu atau setiap nabi itu punya musuh. Setan dari kalangan jin dan manusia, kemudian mereka menjadikan ya tipu daya mereka itu dengan bahasa-bahasa yang indah. Ya, jadi nggak usah heran lah ya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah sebetulnya bagaimana kita bisa lebih punya kesadaran untuk mengoptimalkan peran-peran kita di rumah terutama ya. Karena saya yakin teman-teman sekalian kita semua udah berkeluarga. Bahkan yang belum nikah pun sudah berkeluarga sebagai anak gitu ya. Sudah berkeluarga, sudah sebagai anak gitu ya, berkeluarga ya. Jadi teman-teman sekalian gimana nih caranya ya insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi. Makanya itulah salah satunya kenapa Ngajaga ini hadir kamu saya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan peran, karena kalau membahas rumah tangga, keluarga atau pengasuhan, terbiatul aulad, parenting, ya saya rasakan nggak pernah selesai, selalu terus gitu ya. Walaupun mungkin kalau pilar-pilarnya ya is okay lah, itu frameworknya sama gitu lah ya. Tetapi ya kajiannya itu nggak pernah selesai, karena memang tantangannya juga nggak pernah selesai. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita punya upaya, kesadaran, kemudian mewujudkan upaya yang terbaik kita dan tentunya melibatkan segenap pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga rumah tangga kita. Itu sih. Makanya kenapa Ngajaga ini hadir Kang Ucai. Nah, mudah-mudahan begitulah kurang lebih lah insyaallah. Sebelum kita lanjutkan, kita akan buka sesi tanya jawab. Ya. Baik Bapak satu, nanti dari Ahwat satu ya, kita buka dulu 2 tanya jawab dan nanti kalau ada waktu kita lanjutkan insya Allah. Baik, bisa pinjam mic-nya kayaknya? Oke, siap. Alhamdulillah, mangga Pak. Nanti Bapak dulu lalu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Saya Oki dari Depok. Siap. Jauh saya. Iya. Tadi siapa namanya? Kang Ucai. Kang Ucai ngomong
sudah pernah tahu kalau ada yang bisu ya, tuli ya. Ya, saya sebenarnya 20 tahun yang lalu sudah tahu. Malah ini anak tunagrahita. Tunagrahita itu saya pernah main di warnet. Main di warnet tuh anak tunagrahita, saya lihat lagi nonton film porno, adegan sesama jenis. Ternyata saya cari-cari tahu ternyata itu anak yang tukang warnet. Nah, kalau Akang baru tahu sekarang, saya udah 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi, terlalu masif memang ya, ternyata dari dulu sebenarnya LGBT ini sudah ada dan sudah berkembang. Cuman karena mungkin kalau sekarang kan sosmed, inilah ya, perangkat handphone apa itu jadi lebih cepat ya katanya. Yang ingin saya tanyakan, apa aksi dari komunitas Akang tadi untuk masyarakat Bandung terutama ya, karena kalau kita searching aja di Google tingkat tingkat tertinggi LGBT pasti keluarnya Bandung, Jawa Barat terutama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu benar Bapak, kan? Sebentar, Bapak memang pernah gitu di searching? Barusan saya coba lagi. Tingkat gimana? Tingkat LGBT tertinggi di Indonesia, coba aja. Bandung. Keluarnya pasti Jawa Barat atau Bandung. Rada engap ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, baru Jakarta. Oke. Ya. Terima kasih. Dijawab dulu. Oh, dijawab dulu kan? Ya. Ya, Ibu nanti ya Bu ya, nanti sekalian ya, atau kita ke Ibu dulu? Saya suka hilang ingatan. Oh iya, bukan hilang ingatan, lupa atau mah hilang ingatan. Oh enggak, silakan. Terima kasih Pak ya. Nah itu ya, yang pasti ya kalau untuk yang bisu tuli memang saya baru tahu ya. Masya Allah informasinya. Cuman kalau LGBT sudah lama ada di Bandung khususnya memang sudah saya tahu juga gitu. Karena saya tanda kutip ya bukan disebut korban ya, cuman bukan korban yang di gimana gitu. Kela. Ya jelas korban itu korban apa? Korban pemikiran atau korban? Yang umum kalian tahu kan di BIP ya. Iya. Waktu SMA saya sekitar tahun 97-an, aduh ketahuan ya. Iya. Saya waktu itu 96-97 lah lagi di eskalator di BIP, habis dari Gramedia turun. Di eskalator itu sepi gitu, nggak terlalu banyak orang, tiba-tiba ada om-om gitu, tiba-tiba dia berdirinya di sebelah saya. Loh ngapain ini saya tuh, padahal masih lega, masih apa, harusnya dia maju terus kan, kenapa berhenti di sebelah, taunya dia ngeliatin dari bawah ke atas. Gitu, terus, Dek sendirian aja katanya. Kan makin tegang, ya emang kenapa gitu. Nonton yuk, wah. Di situ saya ingat kata teman saya, jangan ke BIP, banyak gay, banyak homo di sana. Zaman dulu ngomongnya masih homo. Masih homo ya? Banyak homo di sana katanya. Waduh, ya bener. Wah, langsung saya dari situ lari gitu. Dan kalau ke lantai 3 tuh ada lagi yang agak obes gitu, lebih obes dari saya lah gitu. Dia terkenal di sana suka ngeflirting lelaki lagi gitu. Saya pun pernah kena gitu yang kayak gitu. Saya pulang dari SSC juga pernah. Jadi maksudnya korban ajakan. Iya. Ada yang ngikutin, ngajak pulang bareng gitu. Waduh. Dari situ saya udah terhantui gitu itu ya. Itu 97 ya? 97 itu udah ini gitu. Udah masif juga gitu. Dan mereka rata-rata nongkrongnya di kafe-kafe dan membuat komunitas di situ biar diterima. Biar mereka terlihat umum gitu. Terlihat biasa gitu. Waktu itu ada saya di sebuah kafe, ada komunitas kayak gitu, kelihatan dari gerak-geriknya. Oh bisa kelihatan ya? Kelihatan, ada dia yang menampakkan diri dengan frontal, dia asalnya pakai celana panjang. Terus yang satu masuk, yang pakai celana panjang itu ke kamar mandi, terus balik lagi sudah pakai hot pants. Nah di kafenya tuh ada yang kayak lesehan gitu dan dia sila gitu. Dan cowok yang di sebelah itu tiduran di pahanya gitu, dia biar kelihatannya skin to skinnya gitu, aduh gitu. Itu di kafe dia udah show off gitu, udah branding gitu. Nah ngomongin masalah solusi gitu ya, pergerakan, ya alhamdulillah setelah saya bikin Two Genders Club, banyak yang ngontek juga, salah satunya dari Indonesia Tolak LGBT, dan sekarang diubah jadi namanya Fitrah Pride, bisa di follow di Instagram Fitrah Pride. Kita ngambil istilah mereka tuh Pride lagi, sama kayak tuh Genders Club, ngambil istilah mereka genders gitu, teman kita acak-acak dalamnya gitu, biar mereka yang memiliki term itu tuh saru gitu. Nah kita acak-acak lagi gitu. Nah itu kan Fitrah Pride itu alhamdulillah di dalamnya ada advokat,
ada ustazah, banyaknya ustazah perempuan ya, banyaknya. Karena saya juga ternyata pernah punya teman seorang ibu ya, dia punya pegawai yang kayak gitu, dan dia resah. Pegawainya laki-laki perempuan? Laki-laki. Okay. Dia resah sebagai pemimpin, takutnya ntar ditanya gitu, apakah sudah mendakwahi atau belum gitu. Betul. Nah teman saya yang ibu-ibu itu akhirnya nelfon si pegawainya, lu lagi di mana? Ibu lagi di kafe nih, temuin ibu ya. Wah, diajak ke kafe kan pasti pengen ya, diajak ke kafe, ya udah. Si ibu itu mencoba membuka obrolan dengan langsung ke bab tentang ibunya dia. Gimana ibu kamu, sehat nggak? Sering ditengok nggak? Gitu. Sampai akhirnya dipancing terus, lu pernah mikir nggak ketika ibu lu hamil, mungkin nggak ibu lu mengharapkan lu jadi seperti lu sekarang ini? Ya tanda kutip, dia seorang penyuka sejenis gitu. Akhirnya dia merenung gitu. Lu kalau benar-benar sayang sama ibu lu, gitu, berubahlah. Jangan ikuti hawa nafsu lu. Itu bukan fitrah lu. Itu adalah halusinasi lu untuk mencapai kebahagiaan. Padahal itu bukan happiness. Itu adalah pleasure. Bedakan happiness dengan pleasure. Nah ini udah masuk dibahas juga nih antara happiness dengan pleasure. Di kalangan penyimpangan. Oleh dokter Alatas yang dari Malaysia itu ya. Prof. Alatas ya. Seronok sana ya. Oh, jadi ngomong Malaysia. Nah, itu dengan pendekatan keibuan itu ternyata it works gitu, berhasil. Ketika dibangun emosionalnya tentang ibu dan dia mikir setiap hari dia obrolin kayak gitu. Nah, akhirnya si pegawainya itu tanda kutip lah ya. Sembuh. Bukan tanda kutip ya, sembuh lah gitu, sembuh. Dia mencoba untuk kembali ke fitrahnya dan sampai akhirnya menikah dengan normal gitu ya, dengan perempuan yang mudah-mudahan sih selamanya dia sudah tidak seperti itu. Nah itu hanya sebagian kasus aja gitu. Salah satu solusinya adalah pendekatan keibuan. Kenapa makanya di Fitrah Pride ini banyaknya ibu-ibu memang. Yeah. Saya banyaknya sagrupnya jeung ibu-ibu. Ada beberapa ikhwannya ada, cuman ya memang untuk ininya aja gitu. Bagian peluru-pelurunya aja gitu. Nah ini kan memang mereka terorganisir, kita pun harus terorganisir. Itulah yang kita harus pikirkan. Jangan sampai mereka agendanya sudah besar, udah sangat mapan gitu. Sedangkan kita masih berantakan di dalam. Betul. Muslim nggak boleh seperti itu. Muslim harus terorganisir, harus jelas, harus ada pelindungnya juga siapa, dari advokatnya siapa. Nah ini yang bisa mengubah sistemnya siapa, yang kayak gitu. Ya harus diikhtiarkan lah gitu. Paling solusinya seperti itu. Ya tentu kalau saya nambahin boleh ya. Kalau solusi secara komprehensif tentu kita harus berbagi tugas mungkin ya. Nah, itu, itu harus berbagi tugas. Ya, jadi teman-teman sekalian nggak bisa di satu komunitas. Makanya kenapa kita hadirkan tema-tema seperti ini supaya komunitas-komunitas itu bergerak ya dan lebih aware dengan urusan rumah tangga atau keluarga, gitu. Urusan rumah lah ya. Karena berapa banyak ini menjadi PR kita. Kita sering berpikir untuk bisa bergerak mensyiarkan kebaikan, tapi lupa dengan kondisi rumah. Nah, tapi lupa dengan mad'u yang paling dekat. Yaitu pasangan kita dan anak-anak kita. Ini kan terutama di beberapa masjid Kang. Ya di beberapa masjid. Kalau kajian-kajian, mohon maaf ya, kalau kajian-kajian parenting itu rata-rata yang hadir emak-emak kan, ibu-ibu ya. Padahal kalau kita tahu ternyata Indonesia termasuk negeri fatherless gitu ya, termasuk negeri ayah tanpa ayah atau ayah ada ayah tiada kalau bahasa Bu Eli begitulah ya. Ya sehingga kadang-kala kehadiran ayah itu tidak dioptimalkan. Ya, dan itu ngeri banget, termasuk mohon maaf teman-teman sekalian, yaitu teman-teman kita yang mungkin secara kafaah atau secara kompetensi kesolehan pribadinya udah bagus lah ya, udah bagus, sholatnya udah bagus, tapi tidak ada kesadaran untuk mengoptimalkan peran di rumah. Hatta sebagai seorang ayah sekalipun gitu ya. Bahkan atas nama, dulu saya begini, mohon maaf teman-teman. Saya dulu waktu sekolah, waktu masih ya remaja lah ya, kalau lihat ada orang tua rajin sholat ke masjid, ya terus anaknya yang udah balik gak ke masjid, jawabannya cuma satu. Jawabannya Nabi Nuh juga gitu aja. Nabi Nuh juga anaknya, Nabi Nuh juga anaknya. Ini ada ibu-ibu nih rajin ke masjid, mohon maaf rajin majelis taklim, 1 minggu 3 kali dia datang ke majelis taklim. Ada anak ceweknya yang udah balik gak tutup aurat, jawabannya cuma satu. Nabi Nuh juga. Ya sudah selesai pada waktu itu.
Tapi ternyata setelah kita kejar lagi, oh ini kenapa ada orang tua yang ideologis tapi mohon maaf orang tua biologis tapi tidak jadi orang tua ideologis. Ya, kenapa tidak bisa mewariskan keyakinannya? Ada apa dengan keteladanan yang tidak bisa terdelivery kepada anaknya? Ada apa? Oh ternyata ya dia belum menjadi orang tua psikologis. Belum menjadi orang tua yang bahasa nama humanis gitunya, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan disangkanya itu tidak dilakukan oleh Nabi. Ya, padahal kalau kita kupas bagaimana Nabi mendidik, Masya Allah. Ya, teori-teori psikologis yang hari ini berkembang tentang kelembutan, tentang attachment, kelekatan, bonding, Nabi sudah lakukan itu semua. Ya, dan itu angkanya luar biasa. Ya teman-teman sekalian dampaknya hebat sekali. Nah ini yang ingin kita sadarkan. Maka kalau kita bicara solusi ya ini tidak bisa satu komunitas. Apalagi cuman two gender club gitu ya. Fitrah Pride gitu misalkannya. Ada kisahkan misalkan. Saya termasuk yang sharing-sharing ke teman-teman yuk kita follow ya apa namanya kisahkan. Karena ini solusi. Kita nggak bisa cuman menghakimi serius teman-teman sekalian. Ya karena saya juga sering mendapatkan adik kelas saya di pesantren, mohon maaf ya harus saya sampaikan ini sebuah contoh transgender Kang. Transgender itu. Ya mohon maaf, kalau ditelusuri dulu kita nggak paham, nah hanya bisa nepi kaki kurang hidayah kumaha gitu. Ya kan geus hatam kitab itu, geus hatam kitab ieu, hafalan Quran geus sakieu. Nah bisa transgender. Ya kalau bicara hidayah udah selesai gitu ya, tapi apa asbab buminya? Apa asbab manusiawinya yang mungkin bisa kita kejar dan dijadikan pelajaran hikmah untuk kita ya antisipasi di rumah kita. Apa masalahnya? Ayah lagi teman-teman sekalian. Ayah lagi. Ya, dan kadang-kala itu tidak diniatkan Kang. Tidak diniatkan, orang rek ganti jenis kelamin, Tapi dorongan itu begitu kuat. Ya, sampai saya harus menyelesaikan waktu itu ya. Ada satu kasus teman-teman sekalian, ya yang tidak bisa diselesaikan karena seangkatan waktu itu saya qadarullah jadi ketua OSIS-nya ya harus saya selesaikan. Ada yang punya kecenderungan seksual yang salah. Ya kalau teman-teman kan hampir menghakimi kan itu kan. Tapi saya ingin tahu, akhirnya saya deketin, kemudian kita ngobrol, ya masalahnya apa? Ayah lagi. Ya ini mohon maaf para ayah bukan berarti menyepelekan peran ayah ya maksudnya, tapi justru ingin kalau menurut saya ya walaupun kita ada juga jangan melulu ayah dong, ayah juga kan cari nafkah, betul. Mohon maaf ya yang disebut ayah mendidik lain berarti kudu genti popok unggal poe. Bukan berarti harus mandiin anak tiap hari, bukan berarti harus ngerjain PR anak tiap hari sampai kita mohon maaf aktivitas sosial kita lebih banyak terbatas, enggak. Kalau kita bicara ayah mendidik teman-teman sekalian, banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk pendidikan anak. Ingat pendidikan bukan pengajaran. Urang mah nu kabayang lamun jadi ayah pendidik nu kabayang naon? Aduh kudu ngajarkeun Quran, hafalan urang kudu leuwih banyak, terus papan tulis kudu aya di imah, kudu jadi guru matematika, kudu jadi siga ustad dan lain sebagainya. Ini masalah teman-teman. Ya, ayah mendidik kadangkala cuma dengerin anak 15 menit, kadangkala main gambar jeung budak gitu kadangkala. Kadangkala tadi cuma jadi tukang ojek. Mohon maaf ya. Jadi tukang ojek gitu. Dan itu teh adalah ayah mendidik gitu maksudnya gitu. Ya, kalau bicara Quran udah selesai lah. Ya, tokoh-tokoh pendidikan di Quran pasti adalah ayah gitu ya. Cuman memang saya lebih berbicara kepada faktor operasionalnya, teknisnya gitu. Banyak teman-teman ya, jadi saya harus tahan diri dulu sebelum ya komen. Karena kalau saya udah ngomong, gitu ya. Mohon maaf ya. Ya, saya termasuk orang yang disadarkan dengan ayah. Walaupun pada waktu itu saya nggak nerima ayah mendidik, orang kurang kumaha gitu kan ya. Tapi ternyata Masya Allah ya banyak hal yang harus kita kerjakan. Hatta doa sekalipun. Walau alam misal. Baik Ibu, mohon maaf silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, Akang mau sedikit bertanya. Ini sebenarnya permasalahannya ada di lingkungan terdekat. Kebetulan baru 2 hari yang lalu datang ke rumah mengadukan, sebenarnya sih hanya curhat gitu. Seorang ibu lah gitu, seorang ibu curhat kepada saya sampai menangis gitu Ustadz. Abah, jadi
dia mendapati anak perempuannya yang usia mungkin sekitar 10 tahun ya, kelas 3 SD. Dia tuh di kamar, jadi tiba-tiba, karena mungkin gini ya, sekarang kan kita anak-anak ini sekolah harus pakai gadget, apa-apa harus pakai gadget, jadi kirim pelajaran, PR pun pakai gadget. Jadi mungkin sebagai orang tua, kebetulan saya juga sudah menjadi orang tua, jadi mungkin agak susah kita untuk melarang anak untuk tidak memakai gadget gitu. Jadi anak ini di kamar kebetulan dia main handphone, terus tiba-tiba ayahnya datang, buka pintu kamar, anak ini kaget gitu. Terus ayahnya merasa kok anak perempuan saya agak aneh gitu. Terus mau diambil handphonenya tapi nggak diizinkan gitu. Terus ayahnya paksa gitu katanya. Ditariklah handphonenya, terus dia udah kamu keluar kata ayahnya gitu, tutup pintunya. Terus ayahnya lihat handphonenya, ternyata dia sedang menonton film YouTube yang luar biasa, Masya Allah, nauzubillah min dzalik, vulgar gitu. Jadi anak kelas 3 SD, seorang perempuan, padahal sebenarnya notabene ini keluarga yang Masya Allah yang sedang hijrah ya Masya Allah lah gitu. Yang dua-duanya yang taat agama Insya Allah gitu. Kok bisa anaknya, saya lihat anaknya ini sholatnya rajin, sekolahnya juga sekolah Islam gitu. Dan saya gini kan, coba lo ini coba di back bener ini anak bener-bener melihat ini sengaja gitu. Terus diceritakan sama saya, memang di back saat dibalik di YouTube-nya itu dia searching awalnya itu tentang massage gitu, tentang spa massage gitu. Tapi memang tidak ada bacaan plus di situ. Cuman mungkin karena arahnya itu, jadi keklik semua itu Abah, Akang. Jadi semua ternyata banyak film yang sudah ditonton dengan anak ini, Masya Allah, ibunya nangis, saya nangis. Pas banget ada kajian ini, Masya Allah, saya datang ke sini nggak sengaja juga, tapi alhamdulillah Allah tunjukkan dari sini, mungkin dari kisah teman saya ini apa kira-kira yang harus diambil gitu, bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa menjaga anak yang Masya Allah ini kan titipan yang luar biasa dari Allah. Kita pasti pengennya anak ini bisa kita jaga dengan baik lah gitu kan, jangan sampai terjerumus dengan hal yang tidak baik. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mah nanti nyerahin lagi. Nanti diperbaiki yang saya. Gitu. Bukan. Ya nggak apa-apa, memang harus diperbaiki. Kalau saya mah ya ini aja sih, lebih ke ya pengalaman di lapangan gitu. Mau nggak mau untuk zaman sekarang kita harus di orang tua yang tega, jangan nggak tegaan, karena tega. Nah ini istilah-istilah yang kadang ya itu lagi ya suka kadang disudutkan jadi pure negatif gitu. Orang tua yang tega untuk mengambil gadget anaknya itu ya sebisa mungkin sih harus dilaksanakan ya sekarang, karena algoritma YouTube tuh udah agenda mereka juga, algoritma explore Instagram pun sama, TikTok apalagi gitu ya. Jadi celah-celah untuk itu, chance untuk itu tuh sudah sangat mengerikan, apalagi yang memegang otoritas platform-platform itu adalah para pro LGBT itu sendiri dan para pro liberal lah istilahnya, ya free sex apa segala macam. Dan untuk mencegah agenda itu kita harus tega. Ya, alhamdulillah saya pun anak hanya saya izinkan nonton, itu pun saya dampingi atau istri dampingi, nonton cuman ini ya, atau cuman yang udah kita download kuotanya cuman segitu, udah gitu ya. Jangan sampai dia keklik lagi algoritma yang lain. Karena walaupun kita nonton film Nusa atau apapun, pasti ada salah satu option yang ngaconya di kanan gitu. Nah itulah yang saya lakukan ke anak. Alhamdulillah anak memang dari sekolahnya justru kebalikannya Bu. Sekolah di anak saya nggak boleh anaknya gadget gitu, megang gadget. Sebisa mungkin hindari gitu gadget. Walaupun zaman COVID ya emang harus sekolah online, jadi nah di situ saya juga perangnya tuh di situ gitu kan, ketika harus tegaan ngambil handphone kan dia pengen ada reward lah setelah belajar online,
pengen nonton ini gitu kan gitu. Ya kasihlah sedikit Riko, Nusa atau sekarang ada Ibra mungkin ya ada Kisahkan. Iya Kisahkan, Ibra ya. Nah dari situ ya udahlah saya kasih porsi-porsi tertentu yang memang dia udah dikasih haknya udah ambil lagi. Jangan sampai dia memiliki yang teganya itu harus itu. Jangan sampai umur-umur segitu memiliki handphone. Jangan. Yang punya handphone hanya bapak dan ibunya saja. Dan bapaknya pun harus memperlihatkan ketika main handphone pun bapaknya pun melihatkan saya mau kerja di sini. Saya suka ngeliatin ngedit apa. Jadi anak saya juga kalau minta handphone, aku mah nggak mau nonton, aku mau ngedit. Akhirnya dia bisa ngedit artwork yang bagus gitu. Nah mungkin diarahkannya ke situ. Jadi ke passion seninya di situ. Nah disitulah saya ngelihat bahwa memang peran orang tua harus kompak antara suami dan istri dan harus tega untuk tidak memberikan handphone untuk pribadi kepada anaknya. Itu yang udah paling harus di-cut. Sekarang tuh di-cut aja. Sampai mereka benar-benar balik, paham, dewasa dengan penggunaan handphone itu sendiri dan tahu benar dan salahnya tuh udah matang gitu, udah ngelotok. Ya insya Allah ya. Dan kan tahapan usia-usia di dalam Islam kan ada ya Ustaz ya. Sampai akhirnya balik itu pun udah kehitung dewasa. Nah disitulah yang harus kita membersamai gitu. Nah dalam membersamai itu tuh kan itu momen-momen penting ya sebelum kita nggak tahu dipanggilnya kapan ya orang tua antara bapak dulu atau ibu dulu kan kita nggak tahu gitu kan khawatir ketika kita membersamai itu ada yang belum terpenuhi bab-bab yang krusial yang bab yang fundamentalnya kita belum nyampein ke anak. Nah itu yang paling bahaya gitu. Jadi ya kalau dari saya sih itu sih Ustaz. Ya sepakat. Kalau saya sepakat. Ya. Jadi masalah ideologisnya itu yang harus ditanamkan gitu. Betul. Penguatan ideologis, kita jadi orang tua ideologis gitu. Karena kalau jadi orang tua ideologis, oke dah Ucing mah orang tua biologis ya. Iya betul. Orang tua biologis ya binatang pun orang tua biologis, dia pun ngasuh, dia pun melindungi, kan ayam juga kan melindungi anaknya kan galak gitu ya. Nah itu mah udah fitrah yang emang naluri alamiahnya jalan gitu ya. Nah cuman kan kita manusia, ada akidah, ada ilmu, ada adab. Nah itu yang harus kita latih. Saya juga ngomong gini bukan si paling ya, dan masih diajar. Saya juga masih banyak istilahnya ditoyor lah istilahnya. Betul. Sama sama anak sendiri, sama istri segala macam. Saya harus banyak berubah juga ternyata. Sepakat. Saya mah emosional gitu ya. Sama tuh. Radikal deh. Jadi harus diubah lah sisi-sisi itunya. Pelan-pelan ya alhamdulillah sekarang ngobrol sama anak lebih nyaman, lebih enak gitu. Harus ada komunikasi, deep talk tuh jangan hanya sama temen zaman SMA gitu orang tua tuh. Deep talk tuh justru sama anak sekarang kan. Istilah-istilah zaman sekarang lah. Betul, deep talk, deep terus talk, pillow talk gitu kan. Pillow talk mah Tibra ya. Tibra. Ya itulah mungkin kedekatannya harus membersamainya harus secara ideologisnya lebih kuat lagi. Ya. Kalau saya sepakat dengan beliau ya, tega, nanti tega itu bagian daripada tambahannya S ya. Jadi tegas gitu ya. Ya tegas itu tidak berarti kasar, lembut tidak berarti lembek gitu aja. Ya jadi tegas itu ya tetap lembut karena kelembutan ini adalah ciri salah satu kebaikan yang Allah turunkan ke keluarga. Kata Nabi, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa." Jadi jika Allah menghendaki kebaikan pada satu keluarga, Allah akan memasukkan di keluarga itu kelembutan. Ya, kelembutan itu bukan lembek gitu. Ya, lembut itu tegas tapi tetap lembut gitu. Nah itu. Nah sebelum tegas, karena tegas ini penting untuk mendisiplinkan. Ya karena kalau disiplin itu, ini penting untuk mendewasakan. Cepat atau lambat anak kita itu akan lepas dari kita. Bahkan kalau saya mengingatkan diri saya, keluarga saya dan teman-teman, saya selalu mengingatkan jangan pernah punya pikiran mendidik anak untuk bisa dikendalikan. Tapi didiklah anak untuk bisa mengendalikan diri, termasuk urusan gadget. Ya mohon maaf ya para orang tua, terutama yang menyekolahkan ya. Biasanya kan resep mas antren teh, eme jauh tina HP. Ya begitu ya. Gancang budak teh sakolahkeun eme jauh tina HP. Ya kemudian di pesantrenkan ya disangkana meureun beres di pesantren mal papanggih jeung HP. Padahal lebih canggih HP-na tibatan tahun kamari kan begitu. Ya artinya saya bukan kepada HP-nya karena HP itu bukan masalah anak. HP itu masalah orang hidup hari ini, sepakat enggak Kang?
Ya, berapa banyak pekerjaan-kerjaan di rumah para kaum ummahat, kaum hawa di rumah terberes-beres, terdistrek kuningalan status WA batur. Ya, scroll Instagram terberes-beres pagawean teh. Rapat terberes sebab sambil lihat media sosial. Ya, ngaji nggak paham karena sambil lihat HP. Ini mohon maaf. Jadi HP itu ya bukan masalah anak. Itu pertama, mindsetnya harus lurus dulu supaya kita tidak salah. Bagaimana solusinya? Solusinya komprehensif. Ya, betul, solusi P3K-nya adalah cabut HP itu. Ya, tapi begitu ya. Jangan pernah terbesit oleh kita, pokoknya budak sebersih mungkin apa ya. Sebersih mungkin nggak ada gadget gitu. Nggak begitu juga gitu. Kalau saya ya. Tapi bagaimana nanti anak siap dewasa untuk menghadapi tantangan punten jauh tina gadget juga belum tentu solusi. Ya, ini saya mau solusi komprehensif, bukan saya mendukung anak pegang gadget ya, bukan ya. Tapi maksudnya ketika kita menegaskan anak untuk membatasi gadget, ini mindset kita harus betul dulu, cara berpikir kita harus dulu. Apakah ingin menghindarkan anak sebersih mungkin dari gadget atau menyiapkan anak untuk lebih terampil mengolah gadget? Ini beda. Ya. Itu jadi luruskan dulu gitu. Ya, tapi kalau ujung-ujungnya ya tegas. Ya, nanti gimana cara ngelolanya? Ya itu tentu saya punya kita harus belajar lagi termasuk saya pribadi gitu ya. Yang jelas adalah kalau saran saya mau membatasi musyawarahkan dengan anak. Jadi kalau saya musyawarahkan dengan anak, mau main HP kalau jadi waktunya dimusyawarahkan, kontennya dimusyawarahkan, kemudian durasinya dimusyawarahkan, tempatnya dimusyawarahkan. Itu dimusyawarahkan, diajak ngobrol. Teknisnya kayak begitu. Wasyawirhum fil amri, tapi sebelum musyawarah pastikan kita sudah mengusi bank emosi anak. Jangan sampai kita sering mendisiplinkan anak tapi bank emosinya diabaikan. Sebab orang lain ya Satpol PP kan begitu. Yang harus selalu mengawasi anak, enggak. Bukan robot gitu ya. Karena kita manusia yang punya yang harus itu diisi dulu bank emosinya. Dan itulah sabda Nabi, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak kalian, baru tahsinkan, perbaiki adabnya, termasuk adab dalam mengelola HP. Aduh, sakit lah teman tawis. Nanti Ibu ya apalagi saya nggak kebayang kalau anak saya juga kayak begitu. Aduh, pasti sebagai orang tuanya Kangnya, aduh ya Allah sakit hati. Ya, tapi menurut saya adalah solusinya kalau anak kita main kayak begitu, sudah satu yang penting terima, apalagi misalkan kalau ditanya anaknya baru misalkan begitu ya, sudah terima dulu karena sudah kejadian. Karena ketidakmenerimaan kita kepada kekurangan anak itu makin menyulitkan kita mencari solusi. Ya. Terima dulu tose. Ya, saya kayak begini karena memang saya merasakan walaupun nggak se ekstrim itu gitu ya. Ada harapan-harapan kita yang belum sesuai gitu di anak kita, terima dulu. Ya, karena itu salah satu cara kita untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Karena kalau nggak nerima, nanti kita akan makin banyak menekan anak, bahkan sampai melabeli anak, bahkan sampai membandingkan anak. Yang paling parah adalah menyudutkan anak atau melabeli negatif kepada anak. Ya Allah geningan, dasar sok ngawadul, mulai itu ya. Kamu mengkhianati, mulai gitu ya. Akhirnya itu bukan solusi lagi gitu. Itu malah nambah bermasalah buat anaknya gitu. Jadi terima dulu, ya banyakin istighfar dulu gitu ya. Kemudian bangun komunikasi yang sehat dengan anak supaya bank emosinya lebih terisi. Baru ajak musyawarah, jadikan pelajaran. Makanya kalau saya melihat ada itu, satu waktunya kapan, durasinya, kontennya, sama tempatnya, minimal 4 ini. Kalau mau main HP di mana, gitu kan ya. Kemudian durasinya berapa lama. Ya waktunya mau kapan, seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau setiap hari. Ya ini juga dimusyawarahkan gitu ya. Kemudian kontennya apa? Ya dimusyawarahkan. Tapi tentu musyawarah itu setelah kita mengisi bank emosi. Karena ada anak-anak yang tipenya nggak mesti diatur kayak begitu juga udah punya. Ya. Ada, aduh ningali si ayah sok sholat, dan orang ngerasa deket yang ayah gitu ya. Era lemun nonton. Ada anak yang kayak begitu. Yang nggak mesti diatur juga dia udah punya sensor gitu, self controlnya udah bagus. Ada, kenapa? Karena mungkin dekat dengan ibunya, dekat dengan ayahnya, bank emosinya terisi. Nanti ada kasus-kasus yang lebih mengerikan lagi Bu. Tapi insya Allah solusinya salah satunya adalah ikhtiar bumi kita, ya selain ikhtiar langit tentu ya. Ikhtiar bumi kita adalah membangun bonding, membangun kelekatan sebelum musyawarah dan mendisiplinkan. Mohon maaf, atur nuhun ya.
Saya juga waktu ngasih pengertian ke Altov gitu ya. Misalnya kan kadang kita kebelet gitu ya BAB. Apalagi saya BAB-nya agak lama gitu ya, agak bermasalah memang. Itu anak lagi ini kan HP. Cuman sebelumnya saya kasih sedikit ancaman ya sebenarnya, ancaman yang mendidik lah. Altov, jadi kasih HP kamu ini nonton, habis ini boleh nonton yang lain juga. Tapi jangan nonton yang aneh-aneh, karena Dedi bisa tahu apa yang kamu tonton. Ini, liatin history, nah history YouTube, itu harus tahu tuh. Oh iya, yang ketonton tadi sama Dedi tahu nih, ini kan ini. Ya, kalau kamu macam-macam akan ketahuan, nah gitu. Jadi ada bab di platformnya yang kita jelaskan juga gitu. Jadi dia merasa, wah ada rasa khauf gitu, ada rasa takutnya tuh muncul gitu. Untuk nonton yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau ada aneh-aneh, skip atau tutup handphonenya, cepet-cepet kasih ke Dedi gitu. Ada dia pernah kayak gitu, ada yang aneh, dia tutup, dia lari. Ini nih ada yang aneh gitu. Nah dia sensornya udah nyala tuh, alhamdulillah gitu. Jadi ada yang kita diskusikan juga dengan relax dengan teknologi tools yang ada gitu. Harus paham juga tentang tools itu. Gitu. Masya Allah. Baik, saya kira Kang cukup dulu ya, Ustaz. Cek. Ya. Kita cukup dulu. Siap Ustaz. Alhamdulillah ya, mungkin 2 pertanyaan tadi saja. Ya, insya Allah nanti apa? Cukup atau satu lagi? Oke, satu lagi. Oh, itu 2 lagi. Sekarang di awal ada dia. Ada? Yang mana Bah? Oh iya, silakan yang belakang ya dulu ya. Nanti yang depan. 2 nana langsung nanya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan, saya dari Bandung. Pak Ustadz, saya mau nanya, di sini saya menyampaikan saya juga sangat miris dengan fenomena LGBT yang terjadi saat ini. Bahkan kalau saya ceritakan, ini mah mau sharing aja gitu. Saya juga pernah jadi korban pelecehan gitu, sama kayak Kang Ucai, bahkan lebih parah gitu. Jujur kalau ceritakan, saya dulu pernah bekerja di luar negeri gitu. Nah di situ saya pernah mengalami pelecehan, bahkan saya juga kaget gitu. Ternyata negeri itu banyak homonya gitu. Jujur aja, saya terus terang aja, negeri itu negeri Muslim. Dan waktu itu pertanyaannya ini aja sih, kalau kita nyerang kaum LGBT itu gimana gitu? Karena waktu itu pada saat itu saya dilecehin. Maksudnya nyerang gimana? Nyerang tuh waktu itu kan jujur saya pernah kerja di Arab Saudi. Ya. Nyerang itu maksudnya secara boleh fisik nggak baku ya? hantam gitu? Oh baku hantam Ya, secara fisik baku gitu hantam. ya? Oke, siap. Waktu itu kejadiannya tuh, waktu itu kan saya kerja di Madinah ya. Iya. Itu tuh saya pulang umroh dari Mekah. Iya. Pulangnya tuh malam jam 3 malam. Saya tuh waktu itu lagi jalan. Terus karena situasi jalan tuh sepi ya, di sana banyak ada pemuda Arab datang menghampiri saya, dan tiba-tiba dia berhenti. Waktu itu jalanan sepi, lalu dia melihatkan penisnya gitu, penisnya laki-laki itu tuh, gitu. Waktu itu kan saya kaget gitu, waduh, ini laki-laki tuh. Ya. Untungnya tuh saya tuh kejadian itu tuh dekat dengan apartemen saya, yaitu apartemen itu. Nah waktu itu kan saya langsung lari itu ke apartemen saya. Nah si orang Saudi itu ngikutin saya itu. Terus saya panggil teman saya itu. Untuk kebetulannya tuh kan di situ ada teman saya itu. Teman saya keluar, saya aduin gitu. Ya ini dia ngelakuin ini. Langsung kita berdua langsung hajar tuh si orang seperti itu. Gitu. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Ya. Itu terus ada lagi satu. Udah. Ya insya Allah, karena ada pertanyaan satu lagi. Jadi cukup pertanyaannya. Terima kasih, atur nuhun ya, tertangkap ya. Jadi
Udah ya, ketangkap ya, apa namanya pertanyaan tertangkap. Terima kasih. Sukron, nuhun. Ada lagi, satu lagi? Oke, enggak. Oh, ini father banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli dari Cibiru. Begini Kang, untuk masalah LGBT khususnya gay itu sekarang itu kayak ngeri banget gitu. Karena fenomena sekarang ini apa ya, bisa dibilang lagi rame-ramenya. Mungkin dari dulu juga ada, tapi lagi rame bahwa orang-orang gay ini, mereka itu nutupi status gaynya dengan cara menikah dengan perempuan gitu. Nah, ini teh bisa dibilang ngeri gitu, soalnya saya pernah dengar beberapa cerita gitu. Ada teman yang dia nikah dengan gay sampai 5 tahun tuh baru ketahuan dia gay. Bahkan ada juga itu cerita selama perempuan lain gitu ya, selama dia nikah 8 tahun dia belum pernah berhubungan suami istri gitu. Ngerinya seperti itu. Dan pertanyaan saya tuh cara menilai ciri-ciri orang gay itu seperti apa, takutnya terjadi ke lingkungan kita gitu, entah saudara atau keluarga atau teman. Terima kasih. Siap. Mangga. Kalau yang tadi mah masuk ke nahi munkar, boleh itu mah perlindungan ya. Ya, melindungi diri boleh itu mah ya. Ya. Boleh kan ya? Ya self defense. Self defense. Boleh melindungi diri. Termasuk nahi apa namanya menjaga diri keselamatan diri. Sip ya. Asal berani aja syaratnya. Ya, iya. Ya, terima kasih. Untuk masalah homoseksual ini enggak hanya ini negeri muslim, negeri kafir, enggak, semua pasti ada yang kayak gitu, ada gitu. Jadi memang ya di Arab kan ada jahiliyah juga zaman baheula gitu kan. Ada bahkan Abu Jahalnya juga ya. Bahkan rajana di situ gitu, pusat-pusatnya di situ gitu. Ya, penerusnya pun mungkin ada gitu ya. Jadi ya memang harus waspada gitu. Ya. Hatur nuhun. Yang selanjutnya mangga Kang. Untuk yang ciri-ciri, kalau ciri-ciri sih kadang ya mereka bisa bersembunyi juga ya. Karena kan kalau yang dari segi gestur kan mudah ditebak ya. Kalau yang walaupun ada yang dia gesturnya gitu, tapi gesturnya maksudnya lembut gitu ya. Istilahnya apa ya? Yang wecehnya gitu ya, rada bancinya lah gitu. Kalau kayak gitu kan gampang kedetek, tapi ada pun yang kayak gitu tapi normal ada. Karena kakak-kakaknya perempuan dan dia diasuh oleh kakak-kakaknya ada yang kayak gitu. Tapi dia ngomong, I'm not gay gitu kan. Gue mah suka sama cewek gitu. Tapi gue ngomong kayak gini teh karena ya itu ketidakhadiran orang tua. Betul. Akhirnya dia gaya ngomongnya kayak cewek ada kayak gitu. Jadi kita agak sulit juga nih gitu kan. Harus hati-hati juga, harus ada tabayunnya yang kita harus ada di posisi adil gitu kan. Jangan sampai nggak adil juga. Masya Allah. Nah apalagi yang ininya yang apa? Yang paling ngeri, yang tidak terlihat secara gestur. Cowok biasa gitu, gagah, fitness gitu. Wah, yang fitness jangan tersinggung. Kan itu lebih ngeri gitu ya. Fitness tapi homo gitu. Wah itu kan lebih ngeri. Jadi saya juga kalau ditanya ciri-ciri, ya kesulitan pasti. ya? Agak kesulitan kalau first impression ya. Tapi kalau misalnya ngobrol lama dan dari isu dari teman-temannya sudah ada yang tabayun, nah itu mungkin yang bisa kita collecting informasinya gitu. Saya juga penasaran Kang, karena beberapa kali pertanyaan kayak begitu, ya apa namanya takut. Akhirnya orang-orang yang belum menikah itu takut ya. Ada, jadi aduh takut ya, soalnya saya kasusnya segaki ya, jadi akhirnya takut menikah, trauma gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah menjaga lah ya, mudah-mudahan. Karena memang nggak kelihatan, bahkan mohon maaf ya. Apa namanya secara religiusitasnya tinggi, bagus gitu. Ya itu kan lebih ngeri lagi. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga lah ya. Mudah-mudahan fenomena seperti ini membuat kita makin tawakal kepada Allah, makin semangat lagi untuk bisa lebih belajar dan mendekatkan diri. Kang, kata-kata terakhir. Kata-kata. Ya paling kalau dari saya sih simpel aja ya, lazimkan zikir pagi petang di akhir zaman ini. Karena zikir pagi petang ini banyak yang ditinggalkan oleh muslim, bahkan yang mungkin yang sudah hijrah pun ternyata banyak yang tidak melazimkan zikir pagi petang. Padahal bagi saya zikir pagi petang itu sangat krusial gitu, sangat penting, sangat fundamental gitu ya untuk menjalani hari-hari gitu. Pagi-pagi beres subuh ya ini apa setelah syuruk atau apa zikir pagi petang tuh seakan-akan harus sudah kayak wajib gitu buat kita gitu ya untuk melindungi diri kita dari apapun, dari bab akidah, dari masalah
kecelakaan fisik atau segala macam pun itu kita kalau kita pelajari tentang zikir pagi petang itu luar biasa gitu perlindungannya gitu. Dan petang pun kita minta perlindungan lagi gitu kan. Mungkin zikir pagi sampai jam sekian kuotanya udah mau habis nih. Isi lagi bensin zikirnya di petang gitu. Nah, jadi itu mindset yang harus ditanam. Kalau saya sih simple aja kayak gitu sih. Jadi last word saya lazimkan zikir pagi petang seakan-akan itu sudah wajib. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Kang Ucai, hatur nuhun. Mudah-mudahan kita bisa terus bareng-bareng ya. Sama follow betul, Genders Club sama ya. Fitrah Pride. Itu yang kisahkan. Kisahkan official, .official. Iya, oke. Ya. Satu apa tadi? Gender Club. Genders Club. Yang kedua Fitrah Pride. Yang ketiga kisahkan .official. Oke, insyaallah. Ya. Insyaallah. Terima kasih teman-teman, hatur nuhun sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai wasilah ya kita dikuatkan iman kita ya, kemudian juga keluarga kita sakinah ya, kemudian anak-anak kita dijaga juga oleh Allah, karena tidak ada penjagaan yang terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala saya dengar kayak begini, aduh deg-degan sebagai orang tua, apalagi kalau sudah bilang adik tadi yang punya anak laki-laki itu lebih mudah terpapar konten porno kan begitu ya daripada anak perempuan, dengan berbagai macam alasan lah ya disampaikan. Saya punya 3 anak laki-laki, aduh deg-degan nih waktu iman. Tapi saya yakin yang lebih sayang ke anak saya bukan saya sebagai orang tuanya. Yang lebih peduli ke anak kita bukan kita yang jadi orang tuanya. Yang lebih mampu menjaga anak kita adalah bukan kita sebagai orang tuanya. Kita sayang ke anak, aya capekna, aya nudutanana, aya sarekna, aya kesalna. Allah la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah sibuk ngurusin anak kita. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan ya info-info seperti ini bukan membuat kita makin stres ya gitu ya, tetapi justru ini adalah salah satu booster kita makin kuat ya memohon pertolongan kepada Allah, makin lama lagi berdoa, makin banyak lagi air mata sebagai bukti bahwa kita lemah, tidak mampu, tidak berdaya tanpa pertolongan Allah untuk jaga anak-anak kita. Barakallahu fikum, terima kasih. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan lagi ke Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.